Kalau ngomongin OnePlus, pasti banyak yang langsung keinget sama reputasinya. Brand yang dulu dikenal sebagai flagship killer, tapi sekarang udah makin mantap di kelas atas. Nah, di penghujung tahun kemarin, mereka udah ngerilis S5 dan S5 Pro. Belum lama ini, mereka ngegas lagi dengan nambah 2 varian baru. OnePlus S5 Racing dan OnePlus S5 Ultra. Kayak nggak kasih kita waktu buat napas ya. Baru aja orang-orang nge-review S5 sama S5 Pro. Sekarang udah ada versi Racing sama Ultra. Tapi tenang, gue bakal bedah satu persatu biar lo bisa ngerti bedanya di mana dan mana yang paling cocok buat kebutuhan lo. Desain, modul kamera baru, aura beda. Dari sisi desain, dua ponsel ini udah jelas punya karakter unik dibanding S5 dan S5 Pro. Kalau dua model awal itu pakai modul kamera bulat gede ala-ala jam saku, di versi Racing dan Ultra, OnePlus mutusin buat ganti gaya. Kamera belakangnya sekarang berbentuk kapsul, jadi kesannya lebih ramping dan modern. Buat gue pribadi, ini pilihan desain yang fresh banget. Soalnya jujur, modul bulat besar di S5 dan Pro tuh agak cinta atau benci ya, sedangkan kapsul ini lebih netral, bisa masuk ke banyak selera. Selain itu, bagian depan masih konsisten dengan layar punch hole dan bezel tipis. Jadi, kalau lo lihat dari depan, semua S5 series ini bakal kelihatan mirip-mirip. Bedanya baru terasa pas dilihat dari belakang. OnePlus S5 Ultra, si monster performa. Oke, kita mulai dari OnePlus S5 Ultra, yang jadi kasta tertinggi di seri ini. S5 Ultra ini udah dibekali MediaTek Dimensity 9400+. Yap, ini SoC terkuat dari MediaTek saat ini dengan clock speed CPU mentok di 3,73 GHz. GPU-nya Immortalis G925 MC12. Buat yang doyan gaming, chipset ini udah kayak mesin turbo di dalam smartphone. Gue bisa bilang performanya siap adu banteng sama Snapdragon paling baru. Dipaduin sama RAM sampai 16 GB dan storage 1 TB, udah deh, no worry soal multitasking atau nyimpen file gede. Bagian layar juga serius banget. OnePlus kasih panel OLED ukuran 6,83 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz. Jadi scrolling tuh halus banget, dan dipakai nonton film atau main game detailnya tajam. Untuk kamera, S5 Ultra masih sederhana di atas kertas, 2 kamera belakang. Tapi jangan salah, kamera utama 50 megapiksel dengan OIS udah kelas flagship, ditambah ultra wide 8 megapiksel. Kamera depan 16 megapiksel nangkring manis di punch hole. Memang kalau dibanding kompetitor yang punya 3-4 kamera, konfigurasi ini terlihat minimalis. Tapi kadang punya sensor sedikit tapi kualitas tinggi, lebih worth it ketimbang numpuk banyak tapi setengah matang. Lo tau sendiri kan, ada brand yang kasih kamera makro 2 megapiksel, cuma biar kelihatan banyak. Baterai dan fitur tambahan. Nah, baterainya 6700 mAh. Buat ukuran flagship ini gede banget. Fast chargingnya 100 watt. Bikin ponsel ini bisa full charge dari 0% ke 100% cuma dalam 39 menit. OnePlus juga paham kalau performa kenceng butuh pendinginan maksimal. Makanya mereka kasih sistem pendingin berlapis plus vapor chamber ukuran 7300 mm persegi. Jadi suhu lebih terjaga pas lo lagi nge-push performa maksimal. Tambahan menarik lain, ada tombol khusus di sisi bodi yang bisa di-custom. Bisa dipakai buat shortcut ke kamera, alarm, atau aplikasi lain. Fitur kecil kayak gini tuh yang bikin pengalaman pemakaian beda banget. OnePlus S5 Racing, si tahan banting. Kalau S5 Ultra itu ibarat mobil sport super, S5 Racing lebih ke arah muscle car, masih ngebut tapi fokus juga ketahanan. Dapur pacu. Chipsetnya pakai Dimensity 9400E, versi lebih hemat dari 9400+. CPU clock speednya sampai 3,4 GHz. GPU yang dipakai Immortalis G720 MC12. Performanya jelas nggak setinggi Ultra, tapi buat kebutuhan harian, gaming menengah, sampai kerjaan multitasking, masih gahar banget. Dipaduin RAM sampai 16 GB dan storage 1 TB, udah deh, no worry soal multitasking atau nyimpen file gede. Bagian layar juga serius banget. Racing punya layar AMOLED ukuran 6,77 inci, Full HD+, refresh rate 120 Hz. Jadi tetap halus banget buat scrolling atau main game.
Untuk kamera, konfigurasi kamera di racing lebih sederhana lagi. Ada kamera utama 50 megapiksel ditemani sensor BNY 2 megapiksel. Kamera depannya sama kayak Ultra, 16 megapiksel. Oke, di sini kelihatan kalau racing nggak didesain buat pecinta fotografi serius. Tapi kalau lo cuma foto-foto casual atau bikin konten ringan, ini masih oke. Baterai. Nah, inilah keunggulan racing. Baterai 7100 mAh. Gila, gede banget buat ukuran flagship. Mungkin lo bisa pakai sampai 2 hari lebih tanpa ngecas. Fast chargingnya 80 watt. Memang lebih kecil dari Ultra, tapi dengan kapasitas baterai segede itu tetap aman banget. Ditambah pendinginan vapor chamber 7000 mm persegi biar nggak gampang panas. Software dan AI, Android 15 plus ColorOS 15. Dua smartphone ini jalan di Android 15 dibalut ColorOS 15. Jadi selain tampilan UI yang clean, ada tambahan fitur AI. Misalnya, bisa naikin resolusi video sampai 4K atau fitur penghapus objek yang nggak lo mau difoto. Buat content creator atau yang suka edit di HP, ini tools bawaan yang lumayan ngebantu banget. Harga masih bersahabat untuk flagship. Sekarang kita bahas yang paling sensitif, harga. OnePlus Ace 5 Ultra, varian RAM 12GB dan storage 256GB, dijual di 2.499 yuan, alias sekitar 5,6 juta rupiah. Sedangkan OnePlus Ace 5 Racing dengan konfigurasi sama, dibanderol di 1.799 yuan, alias sekitar 4 juta rupiah. Kalau dibanding flagship lain yang bisa tembus belasan juta, harga segini tuh masih lumayan manis ya. Mana yang cocok buat lo? Kalau lo tipe yang butuh performa maksimal, pengen HP yang bisa diajak gaming berat tanpa kompromi, kamera oke, plus fast charging kenceng, S5 Ultra jelas pilihan terbaik. Tapi kalau lo lebih mikirin daya tahan baterai, pengen HP yang bisa nyala seharian lebih tanpa mikir colokan, dan masih dapat performa kenceng buat multitasking, S5 Racing lebih masuk akal. S5 Racing dan S5 Ultra itu nunjukin kalau OnePlus nggak main-main soal inovasi bahkan di tengah persaingan ketat pasar flagship. Jadi tinggal lo yang milih, mau jadi tim performa monster atau tim baterai maraton. Nah, menurut lo, dari dua varian ini, mana yang paling cocok buat kebutuhan lo? Racing dengan baterai badak atau Ultra dengan performa buasnya?